Sedikit koreksi, saya tidak datang sama ibu saya datang sama istri saya, saudara. Sebab ada banyak orang suka nanya sama saya gitu, pendeta, ibu nggak ikut? Saya bilang ibu saya nggak ikut. Ibu saya jarang ikut-ikut pelayanan, saudara. Di rumah dia, saudara. Ya. Kadang-kala ada yang lebih parah lagi nanyanya, pendeta, nyonya nggak ikut? Saya bilang saya nggak pernah kerja sama siapa-siapa. Ya. Itu kayaknya panggilan yang paling menakutkan. Ibu-ibu kalau udah mulai suami bilang sama temannya, kenalkan ini nyonya saya, itu kayaknya kayak berat banget itu. Gilbert, ngepel, dia nyonya. Jadi kalau sampai suami bilang sama temannya, kenalkan ini nyonya saya, berarti ibu-ibu harus bertobat. Ya. Dia merasa kok sebagai nyonyanya, ya kan? Ini istri saya, bekas pacar saya waktu SMA. Kita lulus sama-sama. Kita kemudian masuk sekolah teologi sama-sama. Kemudian kita diwisuda sama-sama. Kemudian kita menikah sama-sama. Akhirnya puji Tuhan kita punya anak 3 bersama-sama. Itu penting, saudara. Sebab ada orang sekarang 3 anaknya 4 bapaknya, saudara. Tetapi hari ini bekas pacar saya ini juga bersama-sama saya sampai ke New York ini. Jadi hari ini saya panggil dulu bekas pacar saya ini, ya kan, untuk maju ke depan, wanita tercantik yang pernah Tuhan ciptakan di muka bumi. Ya kan, haleluya. Selamat sore, malam. Saya kasih Tuhan, malam hari ini saya senang sekali bisa ada di tengah saudara. Ini kayaknya pertama kali saya ada di gereja ini. Dan saya suka sekali dengan saudara. Biasanya orang kalau sudah di luar negeri mencari Tuhan buat dia nomor kesekian. Tapi saya senang sekali lihat saudara-saudara tetap mengutamakan Tuhan. Mudah-mudahan setiap minggu, setiap saat kita tetap utamakan Tuhan dalam hidup kita, karena dia sumber dari segala sesuatu. Tanpa dia kita gak ada apa-apanya. Dan saya percaya mungkin tantangan banyak, masalah banyak, tetapi jika ada satu yang pasti ada, itu Yesus di dalam kita. Itu aja rasanya. Katanya mau nyanyi. Berikan tepuk tangannya. Siapa yang sebelahnya ada kursi kosong, tolong angkat tangan supaya mereka yang belum jelas pendaratannya dapat mendarat dengan jelas. Boleh nggak minta tolong yang paling di belakang, 2 atau 3 kursi di belakang maju ke depan supaya orang-orang yang berdosa yang terlambat itu yang bisa maju ke paling depan gitu. Jadi tolong 4 kursi paling belakang. Mohon tolong ada pengurus yang bantu 4 kursi paling belakang dikosongin karena ada 4 kursi di depan yang bisa dipakai untuk saudara-saudara, ya kan? Iya, soalnya biasanya orang-orang berdosa senang sekali duduk di belakang, saudara, ya kan? Kalau boleh kita tolong 4 atau 5 kursi di paling belakang dikosongin, berarti 4 orang yang paling di belakang. Boleh nggak minta tolong? Heran nih orang sekarang, pendeta aja minta tolong nggak mau lagi, saudara. Kepala batu banget sih. Minta tolong banget gitu supaya saya nggak terganggu. Saya paling gregetan banget gitu kalau sementara saya khotbah ada yang mundar-mandir maju gitu. Jadi minta tolong banget 4 orang yang duduknya paling belakang tolong maju ke depan. Iya, 9 juga boleh. Iya kan? Tolong. Saya nggak bakal khotbah aja sebelum ada yang bergerak. Kita adu kepala batuan lah gitu, ya kan? Susah banget dikasih tahunya, ya kan? Iya. Mentang-mentang so di New York kepalanya batu banget, ya kan? Minta tolong itu susah banget, ya kan? Iya, tolong, permisi, tolong, ya kan? Iya. Dia takut kalau di depan persembahannya 2 kali, saudara. Enggak semua depan sama belakang sama. Ya. Tolong 5 kursi di paling belakang atau 6 kursi paling belakang tolong dikosongkan, saudara. Ya, supaya boleh maju kok. Karena saya paling katakan, bukan cuma saya, ada banyak yang sangat terganggu ketika firman Tuhan disampaikan. Ada orang udah terlambat jalan paling depan, mundar-mandir, ya kan? Udah? Pengurus sudah bantu? Tolong ada 5 kursi paling belakang. Tapi yang kursi kosong jangan diangkat ke depan.
Ngerti nggak maksud saya? Maksud saya cuma sederhana, supaya orang yang terlambat jangan dibawa ke depan gitu. Aha. Soalnya ini udah panas nih, orang udah panas cepat emosi. Ya. Walaupun pendeta juga cepat emosi nih kalau. Iya kan? Jadi pengurus yang di belakang ngerti kan maksud saya? Tolong 5-6 kursi ditaruh kosong di belakang, supaya orang-orang berdosa, tolong yang terlambat nanti jangan disuruh datang ke depan. Taruh di situ atau simpen di WC sementara. Udah? 3 lagi, Bu. Iya kan? Ada 3 lagi. Jadi tolong disiapkan 5-6 kursi di belakang untuk mereka yang berdosa, yang datang terlambat maksud saya. Iya kan? Baktian udah mulai jam 7.30, jam segini belum datang. Iya kan? Tapi nggak apa-apa. Ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Tapi nggak apa-apa kalau mereka terlambat, saya masih khotbah, nggak apa-apa. Yang repot saya udah pulang, dia baru datang. Dia terlambat ya. Iya. Nah, hari ini saya mau bicara tentang nasihat. Bilang sama sebelah saudara nasihat. Tahukah saudara, nasihat itu ada 2. Ada nasihat yang perlu dituruti, sama-sama bilang sama saya, perlu dituruti. Ada nasihat yang tidak perlu dituruti. Amin. Nah, hari ini saya mau bicara tentang nasihat yang tidak perlu dituruti. Bilang sama sebelah saudara, enak juga tuh. Suami langsung bilang, nah ini bagus nih, saya dengar nih. Kapan sebetulnya kita dapat mengabaikan sebuah nasihat? Ini yang kita mau belajar. Kisah Rasul pasal 21. Kalau saudara bawa Alkitab, buka bersama saya Kisah Rasul 21, ayat yang ke-10 sampai ayatnya yang ke-14. Kisah Rasul 21. Ada orang Papua. Dia ikut tes angkatan laut. Ini tolong gitarnya digedein dikit dong. Ini kayaknya pendeta yang kendor nih. Jadi ada orang Papua, nama Yaklek. Iya kan? Jadi ini orang Papua. Dia ikut tes angkatan laut. Memang dia matematika bagus sekali. Matematika bagus. Push up 1 menit, push up 5 menit 100 kali, iya kan? Sit up 5 menit 100 kali. Oh, jago sekali. Lari paling cepat. Wah, dia yakin sekali pasti lulus. Tiba-tiba pas pengumuman, biasa kan yang umumin orang Jawa kan? Joko Marwoto mau diproduksi satu yang itu dapat duit jigo. Iya kan? Joko umumkan, Saudara Yaklek, Anda tidak lulus. Oh, Yaklek marah sekali. Yaklek bilang, kenapa saya terlulus? Saya tak bisa terima. Saya tak bisa terima. Saya tak bisa terima, saya terlulus. Kenapa? Karena kulit hitam. Karena sapu rambut keriting. Kenapa? Karena saya orang Papua. Maka kau tak mau terima saya. Oh, ini saya tidak bisa. Ini rasis ini. Oh, ini saya tidak bisa terima ini. Coba kau lihat. Saya 5 menit push up 100 kali. Saya 5 menit saya sit up 5 kali 100 kali. Cuma 5 menit. Saya lari paling cepat. Saya punya matematika paling bagus. Kenapa saya tidak bisa terima? Oh, ini saya tidak bisa terima. Ini diskriminasi. Ini rasis ini. Lalu kemudian dengan tenang, orang Jawa kan biasanya ada masalah apa-apa tenang aja. Mas Yaklek, Anda tidak lulus bukan karena matematika, bukan karena lari, kemampuan kesehatan, push up dan sit up. Anda tidak lulus karena Anda tidak bisa berenang. Mana ada orang daftar angkatan laut tapi tidak bisa berenang. Jadi itu alasannya, mengerti? Wih, Papua marah. Langsung dia marah. Dia bilang, itu alasan cuma dibuat-buat. Sapu teman Antonius, dia ikut tes angkatan udara. Dia tidak bisa terbang, tapi dia tetap lulus. Nah, itu yang saya bilang. Udah salah ngotot, saudara. Bilang sama sebelah-sebelah, kalau udah salah jangan ngotot. Amin. Salah satu persoalan
persoalan yang membuat hidup Kristen gak maju-maju, kita kadang-kala udah salah ngotot. Amin. Kalau udah salah, sadar. Bilang sama sebelah saudara, kalau udah salah sadar. Bu, bu, nyaut apa kalau dipanggil? Bu, dengar ya Bu ya. Hal yang paling menyakitkan buat seorang istri, suami kalau udah salah ngotot, betul ya Bu ya? Dan betul nggak Bu? Suami itu memang panggilan karunianya begitu Bu, ya kan? Kalau udah salah ngotot Bu, ya kan? Istri langsung puji Tuhan pendeta ini. Puji Tuhan, haleluya, suami saya kena di hari ini. Tenang Pak, sesama laki-laki harus saling menopang Pak. Tetapi Bu, dengar juga Bu, hal yang paling menyakitkan buat laki-laki adalah ketika istri udah salah ngotot. Betul gak Pak? Iya kan Pak ya? Halo. Saya senang kalau bapak gak pernah nyaut. Dia cuma angkat alis senyum dikit. Berwibawa tuh ya. Hidup ini sederhana. Kalau sudah salah jangan ngotot. Adik-adik muda kalau udah salah jangan ngotot. As simple as that, gitu ya kan. Kalau udah salah, belajar dari kesalahan. Setiap orang pasti pernah salah. Yang setuju sama saya katakan amin. Bilang sama sebelah saudara, lu pernah salah kan? Amin. Iya ya. Bilang sama sebelah saudara, lu jangan ngomong, lu juga pernah salah. Kok nunjuk-nunjuk gua kayak gitu sih? Gua kan gak terima. Ya. Setiap orang pasti pernah salah. Orang sesukses apapun, orang sehebat apapun, pasti pernah salah. Orang sukses bukan orang yang tidak pernah salah, tapi orang yang mau mengakui kesalahannya, orang yang mau belajar dari kesalahannya, orang yang mau bangkit dari kesalahannya, orang yang mau perbaiki kesalahannya, orang yang tidak akan mengulangi kesalahannya. Yang setuju berikan tepuk tangan yang mulia. Amin. Nah, ini yang kita mau belajar hari ini. Kisah Rasul pasalnya yang ke berapa? 21 ayat yang ke-10. Setelah beberapa hari kami tinggal di situ, datanglah dari Yudea seorang apa? Halo? Seorang apa? Seorang apa? Bukan seorang kafir. Seorang apa? Nabi. Nanti surah akan jelas kenapa saya suruh ulang-ulang. Setelah berapa hari kami tinggal di situ, datanglah dari Yudea seorang apa? Bukan seorang berdosa. Seorang nabi itu artinya apa sih? Orang yang harusnya mendengar suara Tuhan, orang yang harusnya menyampaikan isi hati Tuhan. Setelah berapa hari kami tinggal di situ, datanglah dari Yudea seorang nabi bernama Agabus. Ia datang pada kami lalu mengambil ikat pinggang Paulus. Sambil mengikat kaki dan tangannya sendiri, ia berkata, demikianlah kata Roh Kudus, beginilah orang yang mempunyai ikat pinggang ini akan diikat oleh orang-orang Yahudi di Yerusalem dan diserahkan ke dalam tangan bangsa-bangsa lain. Mendengar itu, kami bersama-sama dengan murid-murid di tempat itu meminta supaya apa? Paulus jangan pergi ke Yerusalem. Ayat 13, perhatikan baik. Antara kepala batu sama punya prinsip kadang-kala tipis sekali. Halo? Kadang-kala antara kepala batu dengan punya prinsip bedanya sangat tipis. Tanya sama sebelah saudara, kamu kepala batu atau punya prinsip? Kadang-kala bedanya sangat tipis, susah. Ada banyak orang yang punya prinsip, orang langsung bilang apa? Kepala batu. Bukan cuma kepala batu dia pendeta, kepala beton, kepala baja dia pendeta. Sekarang pertanyaan saya, apa beda kepala batu dengan punya prinsip? Bedanya cuma sederhana. Orang yang kepala batu sudah salah ngotot. Orang yang kepala batu sudah nggak benar tetap mempertahankan. Sudah tahu itu bukan kehendak Tuhan, tetap yang penting saya untung. Itu bedanya kepala batu. Punya prinsip artinya, kalau saya tahu ini kehendak Tuhan saya jalani. Tapi meskipun saya sedang jalani, kalau saya tahu ini bukan kehendak Tuhan, saya harus berani berkata tidak. Yang setuju sama saya katakan amin. Amin.
Di sini kita bisa lihat Paulus itu adalah seorang yang kepala batu atau punya prinsip. Tetapi Paulus menjawab, mengapa kamu menangis dan dengan jalan demikian mau menghancurkan apa? Dia bukan kepala batu. Dia seorang yang hatinya juga bisa hancur kok. Sebab aku ini rela. Sama-sama bilang sama saya, aku rela. Aku rela. Bukan saja untuk diikat, tapi juga untuk menerima segala berkat, mujizat. Gilbert baca ayat apa sih kok beda? Kita seringkali hanya rela untuk menerima berkat. Amin. Beta, tolong doain supaya saya diberkati. Tapi luar biasa Paulus. Aku ini rela, bukan saja untuk diikat, tapi juga untuk mati di Yerusalem oleh karena nama Tuhan Yesus. Ayat 14. Karena ia tidak mau menerima nasihat kami, apa? Kami menyerah dan berkata apa? Jadilah kehendak. Nasihat dari seorang siapa? Nabi. Nasihat dari siapa? Nabi. Saya mau tanya, nasihatnya baik nggak? Nasihatnya kira-kira untuk Paulus menyenangkan nggak? Untuk Paulus menyenangkan nggak? Halo? Nasihatnya menyenangkan dong. Kamu mau diikat di Yerusalem, kamu jangan ke sana. Enak dong, oh iya? Jadi saya nggak usah susah, oke? Nasihatnya menguntungkankah untuk Paulus? Menguntungkan, betul? Tetapi Paulus tidak cari jalan yang untung. Itu yang saya mau tekankan buat saudara. Berkat bukan hanya berarti mengambil jalan yang menguntungkan. Gak ada yang bilang amin, terima kasih. Saudara bisa bayangkan kan, saya udah keringetan begini. Dan gak ada yang bilang amin. Gimana gak sedih hati saya. Berkat bukan hanya berarti kita mengambil jalan yang menguntungkan. Puji Tuhan, kedua kali masih gak ada yang bilang amin. Saya tetap percaya Ulangan pasal 6 ayat 12. Kalau mereka nggak mengerti, ajarlah mereka berulang-ulang sampai mereka mengerti. Berkat bukan hanya mengambil jalan yang menguntungkan. Amin. Setengah sudah mulai bertobat kembali ke jalan yang lurus. Diberkati bukan hanya berarti memilih jalan yang menguntungkan. Berkurang lagi. Saya terus ngomong sampai saudara bosan lihat gua. Iya, saudaraku, ternyata memilih jalan berkat bukan berarti selalu mengambil jalan yang menguntungkan. Amin. Iya, daripada dia ngomong terus gua bosan. Gua amin aja. Setelah tanya amin untuk apa? Tahu biar dia puas, dia senang. Kalau bicara mengenakan untuk Paulus, ya jangan ke Yerusalem. Kalau bicara menguntungkan untuk Paulus, ya jangan ke Yerusalem. Tapi ini yang saya mau bilang. Mari kita bongkar pikiran-pikiran kekanak-kanakan. Selama ini kita pikir diberkati berarti mengambil jalan yang enak. Diberkati berarti mengambil jalan yang mudah. Diberkati berarti mengambil jalan yang menguntungkan. Pokoknya kalau jalan ini enak pasti dari Tuhan. Kalau jalan ini mudah pasti dari Tuhan. Kalau jalan ini menguntungkan pasti dari Tuhan. Saya berdiri tegak hari ini untuk bilang, tidak semua yang indah, yang enak, yang mudah, yang menguntungkan itu dari Tuhan. Amin. Terima kasih buat 6 orang yang bilang amin walaupun setengah-setengah begitu. Amin. Amin. Lu bilang amin aja nggak serius. Ini pendeta ini banyak maunya pusing. Saya ulangi sekali lagi. Iya, ya. Tidak semua jalan yang enak, yang mudah, yang menguntungkan itu pasti dari Tuhan. Amin. Amin. Kadang-kala Tuhan ajak kita jalan yang sukar kok. Kadang-kala Tuhan ajak kita jalan yang berat kok. Kadang-kala Tuhan ajak kita jalan penuh pengorbanan kok.
Karena blessing of God is not about now and today. Berkat Tuhan bukan hanya bicara hari ini dan sekarang, tapi berkat Tuhan bicara hari depan kita. Penuh kemuliaan. Hari ini saya boleh menghadapi tantangan. Hari ini saya boleh menghadapi pergumulan. Tapi Alkitab saya bilang roh yang ada pada saya lebih besar dari roh yang ada dunia ini. Yang sujud berikan tepuk tangan. Saya catat di sini banyak orang jatuh. Seringkali bukan karena tidak mengasihi Yesus, namun karena terpengaruh dengan nasihat yang salah. If you are here now, I trust you. You love Jesus so much, right? Kalau saudara sampai ada di sini, saya percaya banget saudara adalah orang-orang yang cinta Yesus. Amin. Kalau saudara nggak cinta Yesus, 15 menit lagi sudah keluar. Ada saya masih khotbah 2,5 jam lagi. 2,5 jam. Muter dia begitu. Kampung tengah berbunyi. Siapa yang mau datang ke gereja hari Senin? Orang bilang aneh. Masa gereja hari Senin? Memang pendeta kurang puas apa saya hari Minggu? Sampai masih undang saya lagi hari Senin macam-macam lagi nih pendeta. Iya kan? Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, saya cuma mau bilang sama saudara, saya hormati saudara. Karena buat saya, saudara masih mau datang ke gereja hari Senin, itu luar biasa. Nggak mungkin hanya karena pengen lihat, saya pengen lihat orang yang namanya Gilbert. Ntar dia kurus, ntar dia gemuk, ntar dia kurus, ntar dia gemuk. Lu lihat aja di YouTube juga banyak tuh ya. Kenapa saya mau datang hari Senin? Saya mau ketemu Yesus. Saya percaya sudah orang-orang yang cinta Yesus. Amin. Apalagi lagi panas-panas begini, darah Yesus. Saya dari kemarin sampai hari ini udah 10 kilo saya. Baju sampai kedodoran begini. Ini kalau 2 minggu lagi saya di sini nih. Tinggal 38 timbangan saya. Tapi hari ini saya cuma mau bilang, ada banyak orang jatuh bukan karena tidak cinta Yesus, tapi ada banyak orang jatuh karena mendengar nasihat yang konsepnya cuma sederhana. Kalau ini menguntungkan, ini enak, ini mudah, ini gampang, ini menyenangkan, pasti dari Tuhan. Saya mau bilang belum tentu. Kadang-kala jalan Tuhan lebih berat. Kadang-kala jalan Tuhan itu sukar. Kadang-kala jalan Tuhan itu penuh tantangan. Tetapi yang pasti ada sukacita dan sejahtera di hati kita berikan. Pertanyaannya, kapan kita tidak harus menerima nasihat? Saya sudah jelaskan buat saudara. Antara kepala batu dan punya prinsip kadang-kala bedanya tipis. Saya ulangi sekali lagi. Kadang-kala antara kepala batu dengan punya prinsip seringkali bedanya sangat tipis. Orang kepala batu cuma percaya nalurinya. Orang yang punya prinsip selalu pegang firman. Artinya apa? Selama firman katakan itu, mau hati saya sakit, mau hati saya berat, mau hati saya sukar, tapi firman Tuhan tetap harus nomor satu. Orang yang kepala batu cuma bermain dengan logika dan juga perasaan. Perasaan saya bilang ini benar, perasaan saya bilang ini enak, perasaan saya bilang pokoknya ini menyenangkan, I take it. Tetapi orang yang punya prinsip bilang, walaupun hati saya suka, tapi kalau Alkitab bilang jangan, saya harus berani berkata tidak. Amin. 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 Orang kepala batu sumber masalah. Bu, 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 jujur ya bu ya. Di antara kita tidak boleh ada dusta ya bu ya. Bu, jujur ya bu ya. Walaupun mungkin pertanyaan saya agak berat dijawabnya bu, tapi jujur ya bu ya. Bu, jujur ya bu ya. Dosa lo bu, bohong sama pendeta bu. Bu, saya mau nanya bu, punya suami yang kepala batu enak nggak bu? Jujur aja,
Jujur. Kan udah janji. Punya suami yang kepala batu enak gak? Dengar ya Bu ya. Punya suami kepala batu aja nggak enak, apalagi punya istri yang kepala batu. Oh ya pendeta, gua lagi yang kena. Intinya orang kepala batu sumber masalah. Sorry ya, pelayan Tuhan yang kepala batu sumber masalah. Banyak gereja pecah bukan karena setan. Gereja pecah udah doa dalam nama Yesus, setan-setan yang memecahkan gereja keluar. Setannya bilang bukan gue, lu yang kepala batu. Bukan gue setan, gue lagi yang disalahin. Kita gua memang setan, tapi kita kamu jangan ganggu makanya gereja. Iya. Hari ini saya cuma mau bilang buat saudara, orang kepala batu is a troublemaker. Bilang sama sebelah saudara, bertobat lu. Sorry ya, mungkin gak ada yang berani negur saudara, but I love you. 2 hari lagi saya terbang ini. Kalau mau marah juga percuma, saya lagi pesawat. Saya cuma mau kasih tahu, I love you. Saya ngomong apa adanya sama saudara. Kalau saudara tetap kepala batu, rumah tangga saudara pasti hancur. Kalau saudara tetap kepala batu, orang sekitar saudara menderita. Kalau saudara kepala batu, anak-anak saudara hancur ujung-ujungnya. Kenapa? Karena kita nggak bisa cooperate dengan orang-orang yang kepala batu. Orang kepala batu pasti ngancurin pelayanan, saudara. Makanya selalu saya bilang,